Malam gemilang Sofyan Amrabat di Old Trafford. Sofyan Amrabat tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Manchester United. Pemain Maroko tampil gemilang dan membawa MU menang di kandang. MU meraih kemenangan atas Crystal Palace pada babak ketiga Piala Liga Inggris, Rabu tanggal 27 September tahun 2023 dini hari WIB. Setan Merah menang 3-0 dalam laga yang berlangsung di Old Trafford. Alejandro Garnacho dan Casemiro mencetak gol MU di babak pertama. Gol Anthony Martial di paruh kedua memastikan kemenangan Manchester Merah. Sofyan Amrabat dimainkan MU sejak menit pertama. Gelandang bertahan 27 tahun ini ditempatkan sebagai bek kiri dan tampil selama 61 menit. OneFootball mencatat, Amrabat tampil gemilang meski tak diturunkan di posisi aslinya. Pemain pinjaman dari Fiorentina itu melakukan 100% tackle sukses, memenangi 5 dari 6 duel, akurasi umpan 96%, dan mengirim bola sukses 5 kali dari 6 percobaan. Performa Amrabat bisa dibilang oke karena ini adalah laga pertamanya sebagai starter sejak tiba di musim panas lalu. Dia sempat dihajar cedera dan baru pulih akhir bulan ini. Amrabat amat senang dengan performanya di laga MU vs Palace. Gelandang 27 tahun itu utamanya gembira bisa mewujudkan mimpi bermain di Old Trafford. Saya pikir ini adalah malam yang sempurna. Kami bermain sangat baik dan yang terpenting menang 3-0. Saya bermain selama 1 jam jadi saya pikir ini adalah malam yang sempurna, kata Amrabat kepada Sky Sports. Sejak saya masih kecil, saya bekerja untuk ini. Saya bekerja sangat keras sepanjang karir saya, seluruh hidup saya untuk ini, dia menambahkan. Bermain di sini sungguh luar biasa. Ini hari Selasa dan stadion penuh, sungguh menakjubkan, Sofyan Amrabat. Man of the match Manchester United vs Crystal Palace, Casemiro. Casemiro layak terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 3-0 Manchester United atas Crystal Palace dalam laga putaran ketiga Carabao Cup 2023/2024 yang digelar di Old Trafford, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023 dini hari WIB. 3 gol kemenangan Manchester United atas Crystal Palace masing-masing diciptakan oleh Alejandro Garnacho dan Casemiro di babak pertama dan Anthony Martial di babak kedua. Berkat hasil ini, Manchester United yang berstatus sebagai juara bertahan pun berhak melaju ke putaran keempat alias babak 16 besar. Casemiro menjadi inspirator utama kemenangan yang diraih MU kali ini. Tak cuma menyumbang 1 gol, gelandang asal Brasil itu juga memberikan assist untuk gol Martial. Casemiro tampil apik dengan mencatatkan akurasi umpan hingga 88%, mengirim 1 operan kunci, 10 umpan panjang akurat, dan menciptakan 1 peluang emas. Casemiro juga solid kala membangun pertahanan di garis pertama. Ia tercatat 2 kali melakukan tackle, 3 kali intercept, dan 3 kali memenangi duel. Berkat hasil ini, Manchester United yang berstatus sebagai juara bertahan pun berhak melaju ke putaran keempat alias babak 16 besar. Progres positif Manchester United, Ten Hag berbicara tentang kemenangan atas The Eagles. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, mengungkapkan kegembiraannya terhadap penampilan timnya dalam kemenangan 3-0 mereka di Piala Liga melawan Crystal Palace. Dalam wawancara setelah pertandingan dengan berbagai media, yang kami beritakan dari situs resmi klub, bos Belanda berbicara tentang pertandingan tersebut dan berbagi pemikirannya tentang penampilan timnya. Erik ten Hag menggambarkan pertandingan sebagai malam yang baik, dan mencatat bahwa timnya bermain dengan baik dan mendominasi pertandingan setelah mereka menguasai hampir 70% penguasaan bola. Dia merasa puas dengan penampilan mereka, tetapi pada saat yang sama, dia juga mengakui perasaan kecewa dan frustrasi akibat kekalahan di pertandingan mereka sebelumnya. Erik ten Hag menekankan bahwa semangat dan kebersamaan selalu ada dalam timnya, dan ini tercermin dalam penampilan mereka. Dia merasa bahwa tim telah membuat kemajuan dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama dalam pertahanan dan cara mereka mengendalikan bola. Sofyan Amrabat, yang membuat debut penuhnya untuk Manchester United dalam pertandingan tersebut dan ditempatkan sebagai bek kiri, juga mendapat pujian dari bos Belanda.
Erik ten Hag menekankan pentingnya kritik dan kompetisi dalam tim untuk memastikan bahwa pemain muda hanya bermain jika mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh tim pelatih. Taktisi 53 tahun juga mengomentari perasaan kepercayaan diri Andre Onana setelah clean sheet-nya dan menyebutnya sebagai hal yang positif bagi seorang penjaga gawang. Dia menekankan kepribadian Onana dan kemampuannya menghadapi situasi tekanan. Jadon Sancho dilarang gunakan semua fasilitas klub. Jadon Sancho dilarang menggunakan fasilitas klub usai cekcok dengan Erik ten Hag. Sebelumnya dia juga berlatih terpisah dari skuad utama. Ten Hag ingin sang pemain menyampaikan permohonan maaf. Kabar terkait masa depan Jadon Sancho menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Seperti diketahui, dirinya secara tak terduga dicoret dari skuad Manchester United saat melawan Arsenal, tanggal 3 September lalu. Erik ten Hag beralasan bahwa Sancho tidak menampilkan performa yang bagus di sesi latihan, namun hal tersebut kemudian ditepis Sancho. Sang pemain bahkan menilai dirinya selalu jadi kambing hitam di dalam skuad. Ten Hag dan Sancho akhirnya melakukan pembicaraan empat mata, walau pemain berpaspor Inggris itu bersedia menghapus unggahannya soal menjadi kambing hitam di dalam skuad. Hal tersebut tak lantas membuat masalah ini langsung selesai. Sebaliknya, Sancho mendapatkan sanksi disipliner dari MU. Sang pemain harus berlatih terpisah dari rekan-rekan setimnya yang lain. Permasalahan ini sepertinya kian melebar karena kini Goal melaporkan bahwa sang pemain juga dilarang menggunakan semua fasilitas klub. Bukan hanya itu, Sancho juga dilarang memasuki area tim utama di pusat latihan. Dia juga harus makan dan berlatih bersama para pemain akademi. Situasi akan tetap seperti ini sampai pemain berpaspor Inggris itu bersedia menyampaikan permohonan maaf pada Erik ten Hag. Patut ditunggu keputusan apa yang akhirnya akan diambil manajemen klub terkait masa depan Jadon Sancho. Kabar terakhir menyebutkan bahwa MU juga membuka peluang untuk melepas sang pemain dengan harga murah di Januari tahun 2024. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why?